Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terjebak pada distorsi pemahaman, baiknya kita tahu ya batasan-batasan ya, variabel dan parameternya. Beda antara kodim baru ya, beda antara cerita dan petunjuk, beda antara waris dan tidak, beda antara mingkum dan masa lalu, beda antara ilmiah dan tidak, beda antara amaliyah dan tidak ya. Karena jika kita tidak memahami ini, kita akan terjebak pada kesalahan tafsir. Itu adalah alat bantu kita untuk memahami menuju Quran Qadim ya. Tapi bukan bottom up ya, tapi top down ya. Kita akan dipahamkan dari dimensi yang lebih tinggi sebagaimana Al-Qiyamah 16-17. Kami mengumpulkan nurnya ke dalam dadamu, kami membacakannya dan ikutilah, kami pula yang menjelaskannya. Kami Allah dan sistem nurnya, sistem tali wasilahnya. Sedangkan manusia dari dimensi baru yang bottom up nggak mungkin bisa menyentuh Quran sebagaimana Al-Waqiah 78-79. Inilah distorsi sangat tinggi ya, yang mengira manusia bisa membaca firman Qadim. Yang bisa dibaca itu adalah Mushaf, itu kitab barunya, kitab yang menjadi wujud tertulis ya, bisa dibaca. Kalau Qadimnya dibaliknya itu ya, dan bukan itu ya, tapi dibaliknya itu. Kalau kitab Qadimnya sudah nggak ada tulisan, nggak ada wujud, tidak bisa diinteraksi dengan baru manusia, nggak bisa ya. Sebelum bernama, sebelum bersifat, sebelum beraf'al, itulah Qadim ya. Nah, karena jika kita mengetahui ya variabel dan parameter ini tadi semua, maka kita bisa membaca pola yang sak dari seluruh agama samawi yang turun dari langit, yang selalu ada rasul, ada aturan, ada kitab ya, ada wasilah, dan melalui metodologi. Jika tidak, kita akan terjebak pada pengakuan-pengakuan status quo, merasa benar. Hindu merasa mereka lah yang benar, Buddha merasa mereka lah yang benar, Nasrani merasa mereka lah yang benar, Islam pun merasa mereka yang benar. Padahal benar itu di zamannya masing-masing. Dan rasul yang diturunkan zamannya masing-masing, rasul barunya ya, itu memperbaiki daripada kerusakan, distorsi sebelumnya ya. Agama-agama sebelumnya rusak ya, dari agama samawi menjadi agama ardi, dari ya hubungan Qadim menjadi hubungan baru. Sedang baru tuh wajib rusak, karena baru tuh wajib terbarukan. Ya, hukum dunia hukum baru. Nah itu dia ya. Kalau tahu bedanya Qadim dan baru ya, maka kita akan silih genje ya, kita akan ngawur ya dan sebagainya ya. Qadimnya seluruh agama itu sama, Qadimnya seluruh kitab itu sama, Qadimnya seluruh nama-nama Tuhan itu yang sama ya. Qadimnya Rasul semuanya juga sama, dimensinya saja yang berbeda ya. Makom Qadimnya ya,
tapi jalan kodimnya itu sama sebagaimana Al-Bayyinah ayat 2 dan 3 ya. Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar, itu kitab kodim ya. Demikian juga bedakan antara waris dan tidak. Kalau waris berarti isinya sama, walaupun wujudnya beda-beda, nama wujudnya beda-beda, zamannya beda-beda, tapi isinya waris, yaitu itu juga ya. Demikian juga mingkum itu di zamanmu sendiri, zaman kita sendiri ya, bukan zaman lalu. Hukum dunianya harus mingkum, rasulun min anfusikum ulil amri minkum, bukan rasul zaman dahulu, bukan ulil amri zaman dahulu. Nah ini dia ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Demikian ilmiah dan tidak ya. Ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, nalar, zaman, hukum sunnatullah, hukum alam semesta, Quran, hadis dan seluruh sudut pandang ya. Dan amalia setelah ilmiah, logik ya, nalar, kebayang oleh sudut pandang manusianya, baru bisa dipertanggungjawabkan secara amalia, praktek. Kalau kita membicarakan sesuatu yang nggak mungkin, nggak masuk akal ya, fiktif. Contohnya ya, kita membahas bapaknya Ibn Ubin. Kalau itu fiktif, nggak mungkin kita cari praktek amaliyahnya bapak siapa dan sebagainya. Nah itu dia ya. Demikian juga ini ya, yang lain-lain ya, supaya kita ini tidak terjebak pada tafsir dan definisi yang salah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena agama Islam itu ilmiun wa amaliyun, hakul yakin, kemudian awaluddin ma'rifat, kemudian ya'lu wa la alaih, rahmatan lil alamin ya, dan sebagainya. Salam ta'lim ma'rifat, ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridha kamatubi. Salam rahayu, salam persaudaraan, salam persatuan, salam kerukunan ya, semua umat beragama, salam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.